Yang ada di room Zoom, dan shalom bagi Bapak Ibu yang menyaksikan kami secara live. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada satu topik yang sangat penting dengan satu judul, yaitu tentang judul kita hari ini, teater jadul, lakon baru, atau titisan Dajjal. Teater jadul, lakon baru. Materi yang sangat menarik yang perlu untuk kita simak, untuk kita perlu belajar bersama-sama. Dan materi kita hari ini akan disampaikan oleh saudara kita, Pak Ketua, Pak Cak Jur, yang sudah mempersiapkan materi dengan sangat baik. Nanti setelah pemaparan diselesaikan, maka kita yang ada di room bisa bertanya, atau Bapak Ibu yang mendengarkan secara live juga di kolom chat bisa bertanya kepada Pak Jur atau kepada tim CIA. Sebelum materi ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Edo. Silakan Pak Edo memimpin doa untuk memulai acara kita. Terima kasih Bro Edo yang sudah memimpin kita dalam doa. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Pak Cak Jur untuk menyampaikan materi yang akan sangat memberkati kita malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, saya mulai ya. Ya, shalom saudara-saudara ya. Shalom Aleichem B'Shem Hanasiah. Ya, kali ini saya membawakan judul yang unik ya, titisan jadal lakon jadul, atau saya bisa katakan titisan Dajjal, sinetron lama, lakon baru, bisa jadi seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya teaternya ini lama gitu. Jadi ini saya berbicara tentang pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan yang dihadapi oleh gereja mulai pada abad pertama, kedua, ketiga, ya kan? Gereja ini sejak awal sudah dirongrong oleh ajaran-ajaran yang di luar Kristenan, ya. Mulai dari rasul-rasul itu sudah ada yang namanya bid'ah atau heresi, orang yang menolak kekristenan. Bukan hanya orang-orang Yahudi ya, tetapi juga orang-orang Romawi. Nah,
Langsung saja, ungkapan Dajjal, kita sering kali ya, mungkin saudara-saudara ini mendengar dari saudara-saudara kita umat muslim. Dajjal itu diartikan mungkin secara umum suatu sosok ya, sosok apa namanya, setan gitu, yang muncul di akhir zaman. Nah, sebetulnya itu bukan terminologi asli dari bahasa Arab, tetapi itu adalah berasal dari bahasa Aram ya, teks Pesita di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Di sana dikatakan nahumun kirmesih dagali. Jadi al-Masih Dajjal sebetulnya dalam narasi bahasa Arab itu berasal dari Arab, Mesih dagali wa nabiye dekat tebuta wa nitlun atrata wa urbata ik denat on in misahta aklaguaya. Sebab Dajjal kalau di dalam LAI itu diterjemahkan menjadi Mesias palsu ya. Sebab Dajjal atau sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kalau di dalam Matius ini Yesus memperingatkan ya, ketika Yesus berbicara dengan para murid, waktu itu kan mereka tiba di Yerusalem, melihat megahnya Bait Allah gitu. Namun Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus mengatakan kepada Yesus, sangat megah sekali ini Bait Allah. Tetapi Yesus menjawabnya dengan, suatu saat akan tiba bahwa tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu ini. Artinya itu penggenapan ya, nubuatan dari Yesus kemudian digenapi pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah. Nah, sebetulnya itu latar belakang awal dari penyesat-penyesat yang mempengaruhi, yang menghadapi kekristenan. Nah, kita mengenal istilah Dajjal secara umum dikeluarkan dari bahasa Arab tadi. Peringatan tentang Dajjal Mesias palsu sudah disabdakan oleh junjungan agung kita Yesus Kristus dalam Matius pasal 24 ayat 26. Nah, kemudian konteks di mana Rasul Yohanes dia memperingatkan, dia memberitahu kepada murid-muridnya kala itu ya. Dikatakan di sana juga ada yang namanya Mesih Dagali juga dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 18. Nah, di sana dikatakan benai zabnahu ahraya baik medin di asma dan seterusnya. Nah, maka ada dua frasa di sana, di atam Mesih Hadagala dan juga bahasya wahu lehun sagi Mesih Dagali, memberikan maksud tentang akan muncul dua jenis Dajjal, yaitu sosok Dajjal eskatologis yang akan datang pada akhir zaman. Dan banyak, yang kedua, frase kedua itu, dan banyak Dajjal yang selalu muncul di setiap zaman. Yang satunya berbicara tentang sosok eskatologis, yang satunya berbicara tentang Dajjal historis yang selalu muncul pada setiap zaman mulai dari kekristenan sampai hari ini. Itu masih ada. Nah, kemudian di akhir frase itu adalah Dajjal historis yang maksudnya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan muncul dari masa ke masa untuk menyesatkan para Mesihia atau pengikut Kristus. Yang ditandai dengan merebaknya ajaran-ajaran konslet ini, sehingga kita harus mewaspadai supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
kata Paulus di dalam jemaat di Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, ini pesan dari Rasul Yohanes kepada murid-muridnya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu, ya, waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Karena di dalam bahasa Yunani itu ada dua sebetulnya, dua frase. Yang pertama adalah pseudo Kristos, yang kedua antikristos. Karena kita membacanya dari King James, jadi kita mengetahuinya kata antikristus. Tetapi kata dajjal ini berasal dari Aram yang kemudian menjadi bahasa bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang berbunyi ayyuhal aulad a'lamu innanal nasi'u al-ana fi jamanal akhir wa kama sami'tum innahu saufa ya'ti akhiran. Kemudian masih dajjalu, nah kan di situ jelas sekali dalam bahasa Arab. Masih dajjalu wa qatahara hatta al-ana kasirun min dajjalina al-muqawin minna lil masih. Nah, itu kata dajjal muncul dari kedua bahasa itu. Kemudian konteks di mana dajjal itu yang dimaksud oleh sang Rasul Yohanes tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 disebutkan bahwa dajjal historis itu justru berasal dari kita, dari kalangan kita, bukan dari luar kita ya. Serta mereka mengaku diri sebagai Kristen, namun ajaran berbeda dengan diajarkan para rasul. Makanya di sana dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia maksudnya tidak berasal dari Allah. Nah, roh itu adalah roh antikristus tadi, roh dajjal tadi. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Maksudnya ya waktu itu sedang gereja sedang menghadapi mereka. Nah, penyangkalan bahwa Yesus tidak benar-benar menjadi manusia adalah ajaran gnostik dan merupakan yang meneruskan paham filsafat Helenisme mengenai dikotomi roh tubuh manusia. Karena menurut mereka tubuh itu kotor dan roh itu suci. Jadi konteks di mana surat Yohanes yang pertama pasal 2 ini Yohanes menghadapi bid'ah ya, yang namanya kita mungkin beberapa saudara-saudara sudah mengetahuinya, yaitu Korintus. Nah, ajaran gnostik itu apa sih? Gnostik itu ajaran ilmu rahasia, jadi kayak kebatinan Yunani gitu loh. Nah, ilmu rahasia yang ada di dalam pemikiran orang-orang Yunani. Namun gnostik ini terusan dari filsafat Helenisme yang sebelumnya, yang ada sebelum Yesus lahir. Contohnya Plato, kemudian Philo, kemudian Plotinus. Nah, Gnostik ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat ajaran Helenisme tadi. Nah, ini menguak pemikiran filsafat Yunani. Jadi alam pemikiran filsafat Yunani ini berciri monisme panteistis. Monisme panteistis ini adalah seperti segala sesuatu ini adalah Allah dan segala sesuatu juga berasal dari Allah. Nah, ini monisme panteistis. Pan itu asal ya. Theos adalah theos. Yang memandang semua realitas adalah Tuhan dan alam semesta atau kosmos merupakan hasil dari emanasi dari Tuhan. Jadi pikiran filsafat Yunani, misalkan contoh Plotinus atau Philo ya, itu mengistilahkan sang pencipta atau Allah itu disebut sebagai Tuhan. Nah,
alam semesta ini yang ada itu berasal dari emanasi dari Tuhan ini. Nah, emanasi itu apa sih? Emanasi itu kalau di dalam di dalam bahasa Jawa itu seperti indelewer ya, atau dalam bahasa Inggrisnya overflow. Kalau saudara-saudara tahu tentang laba-laba, laba-laba ini kan mengeluarkan sarangnya itu keluar dari mulutnya seperti itu. Jadi mengalami emanasi karena mereka tidak mengenal yang namanya creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang pemikiran filsafat Yunani ini tidak mempercayai hal seperti itu. Nah, jikalau yang esa itu hendak menyapa umat, maka diperlukan logos untuk sebagai apa? Sebagai makhluk perantara atau intermediary being yang diciptakan oleh Allah yang dikenal sebagai demiurgos. Jadi nama lain dari logos itu adalah demiurgos. Tapi itu diciptakan. Posisinya adalah makhluk perantara. Nah, kalau alam semesta ini diciptakan oleh pencipta lain, kan aneh juga gitu. Berarti Allah ini tidak memiliki kuasa karena harus dibantu dengan ciptaannya. Kan begitu logika berpikirnya. Sehingga mereka tidak ada konsep penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Yaitu konsep berpikir filsafat Yunani sebelum Yesus lahir. Nah, kemudian satu dajjal ini yang bernama Korintus tadi yang sudah saya sebutkan tadi menghadapi Rasul Yohanes dan para muridnya. Nah, ini di dalam kutipan Eusebius ya, sejarawan gereja ya, Tarikh al-Kanisa. Dia juga mengutip dari Irenaeus sebetulnya. Nah, di sana dikatakan pada suatu hari Rasul Yohanes masuk ke kamar mandi umum. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Irenaeus yang menerima riwayat dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Ketika mendengar bahwa Korintus ada di dalam, Rasul Yohanes secara spontan pergi keluar. Ia tidak mau berada satu atap dengan Korintus. Kemudian Rasul itu berseru kepada semua orang yang ada di tempat itu, katanya, cepat keluar, tinggalkan tempat ini sebelum runtuh, sebab Korintus si musuh kebenaran itu ada di dalamnya. Ini merupakan ketegasan dari Rasul Yohanes bahwa iman Kristen tidak main-main ya. Kalau menghadapi bid'ah-bid'ah ini, dajjal-dajjal pada masa lampau yang mungkin sekarang juga kita sudah tahu bahwa ajaran-ajaran yang lama yang dipublikasikan di zaman modern ini hanya dikemas yang baru. Ya mungkin kita menjumpai ya. Nah, itu berasal dari mereka, dari dajjal-dajjal ini yang sudah dihadapi oleh gereja. Nah, Korintus mengajarkan bahwa alam semesta tidak diciptakan oleh Allah yang Maha Tinggi, melainkan oleh kuasa ilahi sebagai entitas yang terpisah dari Allah. Dan kemudian Yesus adalah makhluk yang wajar. Jadi Korintus ini menganggap Yesus hanya lahir dari hubungan biologis normal ya, seperti manusia biasa antara Yesus dan Maria. Serta Yesus tidak selamanya Kristus. Nah, jadi menurut Korintus juga, Yesus itu baru Kristus ketika dia dibaptiskan. Ya, dia dibaptiskan di Sungai Yordan. Nah, itulah baru Roh Allah turun ke atasnya kan. Nah, kemudian dia ketika Roh Allah itu turun, maka dia menjadi Kristus. Ketika Roh Allah itu belum turun, ketika Yesus itu belum dibaptiskan, maka Yesus belumlah Kristus, belum juga Tuhan gitu. Nah, ini kan namanya kristologis teh celup maksudnya. Ya kan? Teh celup, teh itu kan kita ini aneh lah. Kristologis teh celup ini. Nah, yaitu menurut Korintus. Makanya itu sangat ditentang oleh gereja, terutama para rasul waktu itu, saksi mata dan rasul-rasul masih hidup. Jadi bid'ah-bid'ah atau ajaran-ajaran nyeleneh bisa
dihantam oleh para rasul ini, oleh gereja. Namun waktu itu bid'ah-bid'ah tidak sebanyak setelah era para rasul, karena mereka masih masih takut ya dengan adanya para rasul ini. Nah, ini juga tulisan dari Polikarpus juga mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Kullu man la ya'rifu bi Yasu'al masih innahu ja'a fil jasad fahuwa al-masihud dajjal. Barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia adalah al-masihud dajjal. Ketika Polikarpus menulis suratnya kepada jemaat dipilih Filipian, dalam pasal 7, kami bisa memberikan, Irenaeus adalah murid dari Polikarpus, kami bisa memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai pemimpin gereja oleh rasul-rasul. Begitu pula mereka yang menggantikan mereka sampai sekarang. Mereka sama sekali tidak mengajarkan ya sedikit pun tentang ocehan para pesan. Maksudnya adalah Irenaeus ini menulis. Jadi mata rantai di dalam gereja itu mengapa sangat penting? Karena begini, kami bisa memberikan daftar ketika bid'ah itu, Korintus itu memberikan ajaran yang lain dari para rasul, maka murid dari para rasul mengetahui, loh, kamu ajaran dari mana? Dan kami tidak pernah menerima ajaran yang seperti ini. Makanya Irenaeus begitu tegas, ya. Kami bisa memberikan daftar dari mereka. Artinya daftar apa? Daftar mata rantai kerasulan yang disebut sebagai paradosis. Ajaran yang diterus sampaikan secara tanpa putus dari generasi ke generasi. Nah, inilah pentingnya mata rantai. Irenaeus muridnya dari Polikarpus murid langsung dari Rasul Yohanes. Sangat penting sekali. Kemudian misalkan Petrus mentahbiskan Evodius ke Ignatius sampai hari ini. Nah, kalau begini, masa percaya mana, ya kan? Logikanya begini, percaya mana saudara-saudara dengan murid para rasul atau orang yang mengaku diri muridnya Yesus? Kan juga aneh, ini zamannya sudah berbeda. Zamannya berapa tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba mengklaim diri bahwa saya ini murid langsung dari Yesus. Nah, dari mana juga gitu. Misalkan Rasul Paulus juga mengklaim, misalkan Rasul Paulus juga bertemu dengan Yesus secara langsung kan, tetapi sekalipun dia ditugaskan atau diutus oleh Yesus sendiri, dia mengkonfirmasi kepada murid-murid yang lain seperti yang dikisahkan dalam Galatia kan, bahwa Paulus menceritakan tentang pengalaman pribadinya ketika bertemu dengan Kristus. Kemudian dia mengkonfirmasi kepada siapa? Para rasul yang sebagai apa? Sebagai soko guru jemaat. Nah, itu ada di dalam dalam surat Tesalonika atau Korintus kalau tidak salah. Bahwa soko guru jemaat, bahwa Petrus, Rasul Yohanes, kemudian Rasul Yakobus itu dibilang atau dikatakan oleh Rasul Paulus itu sebagai soko guru jemaat. Artinya ya mereka menjadi pondasi ya iman Kristen, karena itu adalah saksi mata yang bertemu langsung dengan Yesus. Bukan Paulus, bisa saja Paulus itu mengatakan saya ini murid Tuhan Yesus langsung karena saya diperlihatkan Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada saya, bisa saja. Tetapi Rasul Paulus menghargai saksi mata gitu loh. Nah, sekarang ini banyak sekali gitu orang yang masih mengklaim diri bahwa saya diajar oleh Yesus. Nah, terus mau konfirmasi sama siapa? Ya kan, apalagi yang diajarkan berbeda dari kekristenan pada umumnya yang ada di dunia ini. Kemudian setelah Korintus, ya, setelah Korintus ada yang namanya bid'ah atau dajjal Markion. Markion ini murid dari Korintus sebetulnya. Ya, perkembangan gnostik terjadi lebih ekstrim yang dikembangkan oleh Markion, anak seorang kaya raya, sekaligus murid dari Korintus. Ia menegakkan ajaran yang anti-Yahudi.
sehingga ia membuang Injil-Injil yang bernuansa Yahudi untuk menyusun perjanjian baru menurut versinya sendiri. Yang pada akhirnya dia hanya menerima Injil Lukas dan tulisan Rasul Paulus. Dan Markion memiliki pandangan bahwa ada perbedaan antara Allah dalam perjanjian lama dan Allah dalam perjanjian baru. Nah, Markion ini memilah-milah Injil ya waktu itu. Jadi dia membaca Injil Matius, ternyata isinya sangat Yahudi ya toh. Karena menurut pemikiran orang-orang filsafat Yunani tadi, bahwa pemikiran tentang Allah itu, karena bagi orang Yunani Allah itu tidak mungkin bersentuhan dengan yang fisik, yang kita materi ini gitu. Contoh misalkan Plotinus tadi, bahwa atau Philo lah dan Plato, mereka meyakini bahwa Allah itu ada di dunia ide, dan kita yang material ini berada di dunia menjadi menurut Plotinus. Nah, kemudian Allah yang transenden ini bagi orang Yunani tidak mungkin bersentuhan dengan yang fisik kita ini, karena fisik kita ini kotor gitu, tidak mungkin bisa bersentuhan, sangat mustahil. Nah, itu yang mempengaruhi pemikiran Markion dan juga orang-orang Gnostik yang lain. Kemudian perbedaan antara Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Markion mengartikan Allah yang ada dalam PL dan PB itu berbeda. Nah, menurut Markion, Allah dalam PL adalah ilah yang jahat yang telah menciptakan tubuh yang kotor ini. Sedangkan Allah di dalam PB ialah Allah yang sejati dan penuh kasih. Nah, Allah dalam PL ini yang menciptakan kita manusia gitu loh. Makanya dia adalah Allah yang jahat, yang hukumnya benar-benar keji, kejam ya. Tubuh ini kan kotor, mengapa kok diciptakan? Nah, Allah yang PB adalah yang sejati. Allahnya siapa? Allahnya Yesus Kristus itu. Allahnya yang sejati, yang penuh kasih. Ini ada perbedaan dalam PB dan PL. Nah, kemudian menurut mereka, Gnostik ini, supaya kita ini bebas dari tubuh yang kotor ini, maka Allah yang baik ini mengutus Yesus yang disebut sebagai roh besar itu. Nah, masuk ke dalam tubuh untuk membebaskan kita dari kekotoran ini. Makanya pengaruh dari Markion ini, maka muncullah ya Injil-Injil apokrif ya, Injil-Injil apokrif kembali mukio, seperti Injil Petrus, Injil Yudas, dan Injil Thomas dan lain-lain itu yang kita tahu dalam abad-abad 2, 3, dan 4. Nah, makanya Injil-Injil ini tidak pernah kita terima ya, tidak pernah di gereja terima, karena kisahnya sangat berbeda dengan Injil-Injil yang kita terima dari para rasul dan murid dari para rasul itu. Nah, ini salah satu dari kisah yang fiktif ya, namanya Acts of John, kisah Rasul Yohanes John Travolta. Saya pelesetin ini John Travolta, ini bukan Rasul Yohanes beneran, ini John Travolta ya. Kisah yang bernuansa dokretisme. Ini ditulis antara tahun 180 sampai sekitar 200 Masehi, yang mengisahkan bahwa orang-orang Romawi menyalibkan Yesus hanya sekedar bayangan Yesus. Jadi bukan Yesus sebenarnya. Jadi pengaruh dari apa yang diperbuat Markion, maka gereja akhirnya menuliskan ini. Jadi latar belakangnya itu menuliskan tulisan-tulisan rasul, akhirnya dituliskan ya, karena menghadapi ini. Karena kalau tidak dituliskan maka bahaya ini. Kalau bertebaran kemana-mana maka akan menyesatkan gitu. Jadi Injil Petrus, Injil Yudas, dan juga ini kisah Rasul Yohanes itu juga berasal dari mereka. Nah, isinya begini. Saya ingin melihat jejak kakinya. Apakah terlihat di atas tanah? Jadi sangat unik ya. Ini bukan unik sih saya kalau bilang. Ini pelawak ya. Ikut sebetulnya si Markion ini ikut Sri Mulat aja. Cocok nih. Nah, menurut pemikiran Gnostik yang menulis Injil-Injil ini, bahwa Yesus yang dicambuki
Yesus yang disalibkan, yang dipukuli oleh orang-orang Romawi, itu hanyalah bayangan saja, gitu. Katanya si John Travolta ini. Oh mohon maaf, katanya Yesus kepada John Travolta, berbicara kepada John ini. Lihatlah John, mereka ini merasa memakui saya, mereka merasa mencambuki saya. Tetapi lihatlah bahwa aku yang sesungguhnya adalah yang berdiri di samping di Bukit Zaitun ini. Nah itu kata di dalam kisah Rasul Yohanes ini. Maka Yohanes menulis, saya ingin melihat jejak kakinya, apakah terlihat di atas tanah? Karena saya melihat seakan-akan ia yang dimaksud adalah Yesus berjalan melayang tanpa menyentuh tanah. Dalam bahasa Jawa, melaku orang ngambah lemah, berjalan melayang tanpa menyentuh tanah. Dan memang saya tidak pernah melihat jejak tersebut, edan tenan gitu loh, ya toh. Lah ini masa Yesus disamakan dengan demit, ya toh, bisa ngawang ini, lucu kan ya. Yang demit yang nulis ini, yang demit gitu loh, yang dajjal itu bukan Yesusnya. Yesus masih berjalan di atas tanah. Ya ini konsep sekali. Itu kisah Rasul John Travolta. Kemudian dajjal zaman Bapak Gereja. Untuk membuktikan bahwa ajaran Allah Tritunggal dan keilahian Yesus benar-benar berakar dari ajaran para rasul. Serta tidak cukup memang dibuktikan dengan perang ayat-ayat, kita harus perang ayat dilantam dengan ayat ini, gitu. Tidak bisa. Membaca Alkitab memang tidak bisa seperti itu. Membaca Alkitab saja tanpa melihat konteks historis secara utuh, maka dapat menafsirkan sesuai kepentingannya sendiri dan berbeda-beda. Makanya sekarang banyak sekali itu lakon-lakon baru itu kan. Nah, sebetulnya lakon yang dikerjakan, yang dipentaskan ini ada pementasan ulang dari dajjal-dajjal sebelumnya gitu. Itu tadi adalah dajjal-dajjal pada abad-abad zaman rasuli ya. Banyak sekali ini sebetulnya. Hanya saya menampilkan sedikit saja. Corinthus Markion ya kan, Basilides, itu abad-abad awal. Nah ini sudah pada era murid-murid para rasul, ya kan, di tahun 200-an. Dajjal Sabellius muncul pada tahun 212 Masehi dan dipelopori oleh seorang yang bernama Sabellius, menamakan dirinya sebagai gerakan monarkianisme atau pemerintahan tunggal, yaitu Allah dan Anak dan Roh Kudus hanya dianggap sebagai peran-peran dari pribadi yang satu. Anak hanyalah model lain dari pernyataan Bapa. Nah, ajaran ini dicetuskan kembali oleh Noetus dan Praxeas, yang kita kenal against Praxeas, yang dilawan oleh siapa? Oleh Bapak Gereja Tertullianus. Itu sangat terkenal sekali. Kita sudah mengerti ya tentang bagaimana Tertullianus melawan bid'ah ini, Praxeas ini. Karena konteksnya adalah kala itu Tertullianus menghadapi orang-orang pemikir, ya toh. Jadi kita harus membedakan antara konteks yang dihadapi, perjumpaan gereja ya dari abad pertama dan abad kedua dan abad-abad selanjutnya. Karena pemikiran orang Yahudi waktu itu tidak seperti apa yang dijumpai pada orang-orang pada gereja Latin abad-abad kedua seperti Tertullianus ini, menghadapi orang-orang yang pemikir, orang-orang ini. Sekalipun pada zaman Rasul sudah ada orang-orang pemikir, orang-orang filsafat Yunani, tetapi tidak se-ekstrim, tidak sebanyak orang-orang Yunani Gnostik ini di abad-abad selanjutnya. Kemudian Dajjal Montanus, gerakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Montanus pada tahun 220 Masehi, yang kelahiran dari Afrika Utara. Jadi Montanus ini sebetulnya satu wilayah ya dengan kelahirannya Tertullianus, satu wilayah. Ia menekankan tentang adanya karunia-karunia bahasa lidah dan nubuat-nubuat serta kerajaan 1000 tahun akan segera datang di Pulau Virgia, Asia Kecil. Jadi kalau saudara-saudara
menjumpai gerakan yang terlalu pokoknya bahasa lidah atau satu-satunya bahasa lidah, kemudian nubuat yang banyak kan sekarang orang bernubuat, ya kan? Saya melihat ini, saya mengetahui besoknya seperti ini. Kemudian kerajaan 1000 tahun yang diartikan bahwa kerajaan 1000 tahun ini diartikan secara letterlah harafiah bahwa nanti ada kerajaan yang usianya 1000. Nah, ini sebetulnya dari Montanis gitu loh. Jadi ini juga ditentang oleh gereja pada kala itu, gereja universal ya. Kemudian ini cepat sekali karena saya pendek ya, ini saya membawakan materi ini tidak begitu banyak sebetulnya. Hanya saya memberikan gambaran bahwa apa yang kita hadapi zaman sekarang ini sebetulnya sudah ada dari sejak dahulu. Hanya mereka menampilkan kembali. Pengalaman iman mendahului perumusan teologis. Jadi apa yang dari semula dan yang sudah ada, itulah yang secara dihayati, bersinambung, tanpa putus diajarkan. Akhirnya dirumuskan secara lebih tegas kembali oleh bapak-bapak konsili di kemudian hari, bukanlah ajaran baru. Jadi bapak-bapak gereja itu bukan mengajarkan hal yang baru, bukan. Ya, bapak-bapak gereja itu hanya merumuskan saja atau menegaskan lagi apa yang sudah dikatakan oleh para rasul, murid dari para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu sudah sudah diajarkan ya. Tapi bapak-bapak gereja itu hanya menegaskan kembali karena kekristenan memang dihadapkan oleh bid'ah-bid'ah dari masa ke masa sampai hari ini. Jadi konsili-konsili yang ada dalam gereja itu bukan hal yang baru, bukan penciptaan yang baru. Seperti Arius, bahwa ada yang mengatakan Tritunggal itu berasal disahkan dari konsili Nikea 325. Bukan, itu kan perumusan kembali. Itu kan sudah ada dahulu dari pengakuan iman rasuli. Hanya pengakuan iman rasuli itu tidak sepanjang atau belum menjelaskan tentang hubungan-hubungan yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Maka di dalam konsili Nikea 325 itu menjelaskan lebih tegas bagaimana hubungan-hubungan yang ada dalam diri Allah itu. Oleh karena itu menghadapi Arius, ya kan, bahwa logos itu adalah ciptaan atau yang dikaitkan dengan Yesus. Firman Allah itu ciptaan. Tidak mungkin firman Allah itu ciptaan. Ya, toh? Nah, firman Allah itu diciptakan, jikalau firman Allah itu ciptaan, maka dengan firman yang mana lagi Allah menciptakan firman, kan begitu logika berpikirnya. Jadi firman ciptaan itu sudah ditentang oleh gereja. Kemudian Allah itu bertubuh jasmani, itu juga ada, juga dihadapi oleh gereja, ditentang juga oleh gereja. Allah itu bertubuh jasmani, itu kan juga ada kita di zaman modern ini, bahwa Bapa itu bertubuh jasmani. Jadi tidak mungkin Bapa itu bertubuh jasmani seperti kita, yang mengutip dari baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita, berarti Allah itu seperti kita, manusia. Bukan seperti itu. Itu kan mereka tidak bisa membedakan Allah, satu Allah dengan satunya kita yang kelihatan. Kemudian tadi firman adalah ciptaan, kemudian Bapa adalah manusia, dan juga ya kira-kira saksi Yahudi Yehova, Mormon dan sebagainya, Unitarian itu juga lakon lama kan, itu hanya dikemas dengan hal yang baru, itu saja sebetulnya. Nah, ini sudah dihadapi oleh gereja sejak dahulu. Jadi saudara-saudara berjumpa dengan mereka, ini saya harap orang-orang yang mendengar ini akan sadar bahwa
kita tidak tidak menghantam atau tidak orang-orangnya ya, bukan orangnya yang kita lawan, bukan, tetapi ajarannya itulah yang kita lawan. Karena apa? Saya katakan iblis itu selalu ingin menguasai, selalu ingin memporak-porandakan pengikut Kristus sejak dari dahulu. Nah, yang kita lawan adalah ajaran dari iblis ini, karena iblis ini memakai media manusia untuk menyesatkan kita, untuk merusak iman gereja dari dahulu sampai sekarang, dan mungkin juga sampai akan Tuhan Yesus datang kembali, ya kan? Nah, saya kira sampai di sini ya, saya sangat sedikit ya, mohon maaf tidak terlalu lama. Yang penting saudara-saudara bisa paham lah tentang fenomena-fenomena yang sudah ada pada zaman modern ini. Itu semuanya dari Dajjal, ya kan? Titisan Dajjal, makanya saya bilang titisan Dajjal. Lakonnya sudah lama, sinetronnya itu lama, ya, lakonnya baru. Itu aja. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Cak Jur yang sudah memaparkan materi yang memberikan informasi yang sangat berharga untuk kita. Sekarang kita akan masuk di sesi pertanyaan, atau ada yang menambahkan, boleh bertanya langsung dengan raise hand atau bisa chat untuk pertanyaan. Tetapi di sini boleh Pak Zakjur langsung pertanyaannya satu-satu, dimulai dari Ladrien. Monggo, open mic. Shalom, Alaikum, sama siap. Saya mau tanya ya. Lebih penting mana atau hal yang utama mana? Kita memahami arti firman Tuhan atau bahasa roh? Terkadang di saudara-saudara kita itu terjebak dengan mengutamakan tentang perihal bahasa roh. Dan itu pun mengabaikan pengertian terhadap firman Tuhan. Ya, tolong penjelasannya supaya saudara-saudara kita bisa lebih memahami firman gitu. Cuman itu aja sih. Terima kasih. Silakan, Bro Zakjur. Mic-nya belum dibuka Pak Zakjur. Oke, ya. Oke. Nah. Ya, kalau soal bahasa roh, sebetulnya bukan bahasa roh, itu bahasa lidah. Nah, konteksnya bahasa lidah yang digunakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, terus dalam satunya 1 Korintus pasal 14 kalau tidak salah ya, itu konteksnya berbeda. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu digunakan kata glosolali ya, kalau tidak salah. Itu glosolali bukan bahasa roh, bukan. Itu bahasa yang diucapkan oleh para rasul, hanya yang didengar orang lain seperti bahasanya dia sendiri. Kan jelas sekali konteksnya. Itu bukan bahasa roh. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 14 itu bahasa lidah. Makanya kalau saudara-saudara membaca terjemahan terjemahan Indonesia sehari-hari, itu tidak dikatakan bahasa roh, itu bahasa lidah. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari, bukan Indonesia baru loh ya, itu bahasa lidah. Nah, konteks bahasa lidah yang dimaksud 1 Korintus itu, ini sebetulnya pribadi sih ya. Ini bagi saya ya, itu adalah pribadi. Di sana kan jelas ditulis bahwa yang mengalami bahasa ini karunia. Yang pertama ini kan termasuk karunia dari Roh Kudus. Nah, tetapi ini bukan karunia satu-satunya. Bahwa malahan ini adalah karunia yang terakhir. Ini karunia yang terakhir sebetulnya. Bukan satu-satunya. Nah, karunia ini dialami oleh seseorang paling tidak hanya 1 sampai 2 atau 3 orang. Ya kan? Yang mengalami ya 1, 2, 3 orang.
bukan orang berbondong-bondong banyak semua bahasa lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa lidah itu tidak diucapkan. Tidak diucapkan di sana, coba cek. Ini tidak berkata-kata huruf salah. Ini tidak diucapkan. Dan jikalau bahasa lidah itu kemudian dialami oleh orang itu, maka ada orang yang menerjemahkan. Tetapi itu pun ya kita tidak tahu itu bahasa apa, kan begitu. Artinya kita harus kembali kepada konteks ya di situ, bahwa hanya yang mengalami hanya Putus-putus, Sanjur. Suaranya tidak kedengaran. Oke, kita tunggu dulu ya. Oh. Oke, sambil menunggu Pak Cajur, ada mungkin yang mau menambahkan pemaparan ini untuk memperkaya informasi? Kalau ada, boleh, silakan. Atau Bro Edo mau menambahkan atau mau bertanya juga? halo, Iya. sorry, terputus ya. Oh ya, Sorry. oke. Ya itu ya, kira-kira itu yang saya jelaskan. Pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana bahasa roh dengan memahami firman Tuhan. Mana yang lebih penting? Atau sama-sama penting, mungkin butuh penegasan, Cacur. Memahami firman Tuhan. Iya. Ya sebetulnya sama-sama penting. Hanya kan bahasa lidah itu konteksnya apa dulu? Itu kan maksudnya pribadi. Sama-sama penting karena saya bilang tadi kan karunia itu berbeda-beda. Gitu loh, karunia berbeda-beda. Tidak harus kita berbahasa lidah. Ya saya pribadi tidak bisa tidak dimiliki ya, tidak diberikan karunia bahasa lidah. Berbeda. Ya sebenarnya sama pentingnya. Apa yang di dalam Alkitab itu ya penting semua. Gitu loh. Tetapi harus kembali kepada konteks dan maksud firman Tuhan yang disampaikan dari para rasul itu ya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Cak Jur. Langsung ke pertanyaan kedua, Bro Edo. Silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan raise hand ataupun ingin menambahkan informasi untuk materi kita malam hari ini diberikan waktu. Bro Edo, monggo silakan. Ya.
Ya, di dalam apa yang di dalam Islam ini kok suara saya mantul ya? Oh, oke. Nah, Suaranya jelas. ya saya tidak, ya jelas. Saya tidak apa ya, serta merta bahwa apa yang di dalam Quran itu sama atau Quran mengutip pemikiran gnostik ya. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu ya. Tetapi apa yang dimunculkan ya di dalam studi heresiologi. Nah, gereja itu punya ya, gereja khususnya ini gereja timur itu punya data-data lengkap mengenai studi heresiologi. Makanya Injil-Injil, manuskrip-manuskrip atau penemuan-penemuan Injil-Injil gnostik itu tidak dibuang oleh gereja. Tidak dibuang, tidak dibakar juga. Karena apa? Untuk studi heresiologi supaya kita tahu bahwa ini keliru gitu. Hanya sebagai referensi saja bagi umat bahwa Injil ini pernah ada, pernah ditulis, tetapi ini berbeda dengan apa yang kita terima. Nah, entah bagaimana itu kemudian masuk ke dalam Quran, yaitu saya kembalikan kepada pemilik kitab itu gitu. Tetapi toh bagaimana akhirnya itu hampir mirip atau benar-benar sama persis, yaitu harus ya saya kembalikan pertanyaan itu kepada mereka, kok bisa persis gitu, ya itu. Nah, tetapi saya melihat dari sisi historisnya bahwa baginda Rasul nabinya umat Islam yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bertemu dengan apa orang-orang ini gitu. Maksudnya kelompok-kelompok kemungkinan juga gnostik, kemungkinan ya, masih kemungkinan ini. Karena contoh misalkan Muhammad diajak oleh pamannya ke mana ke Syria pada waktu kecil untuk melakukan perdagangan. Itu juga salah satu perjumpaan ya, perjumpaan bahwa Muhammad pernah bertemu dengan orang Kristen. Dalam Sirah dan Nabawiyah itu ada bahwa saya melihat orang-orang Nasrani itu melakukan sholat dengan menghadap timur. Itu tulisan dari Sirah Nabawiyah dari Ibnu Hisam itu ada. Nah, kemudian kelahiran dari Muhammad sendiri yaitu suku Quraisy. Sebelum apa namanya Muhammad lahir ya, pra-Islam itu sudah dipenuhi ya di Jazirah Arab itu di kebanjiran orang-orang pelarian orang-orang yang bid'ah itu, maksudnya yang sudah dianatemi oleh gereja ya, kemudian tersebar dan pada kumpul di wilayah yang namanya Jazirah Arab, itu sepenanjung Arabia. Nah, di sana banyak sekali orang-orang apa tuh pemikiran kelompok-kelompok kaum-kaum kalangan-kalangan orang gnostik ini. Jadi kemungkinan juga itu juga dijumpai suku asli dari Muhammad sendiri, suku Quraisy itu. Makanya narasi di dalam Quran ya kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa oh ini meniru, oh ini mengambil dari sini ya. Ya saya kembalikan kepada mereka, tetapi faktanya ya memang mirip gitu. Ya kan? Saya lihat Injil apa namanya contoh Injil Yudas itu juga mirip juga gitu. Tapi saya tidak menyalahkan Quran, biarkan itu wahyu kan bagi orang Islam, wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi entah itu bagaimana mirip ya sudah. Saya kembalikan kepada mereka. Saya kira itu sih bagi saya. Oke, terima kasih Bro Cakjur yang sudah memberikan pemaparan. Atau masih adakah pertanyaan untuk materi ini? Mungkin ini perlu, kan ada Dajjal tadi dipaparkan. Dajjal dalam pemahaman Kristen yang dipaparkan Bro Cakjur dengan pemahaman Dajjal dalam Muslim, bagaimana itu? Dajjal dalam Kristen dan Islam berbeda. Kalau Dajjal itu bagi mereka intinya sosok ya, tidak merujuk kepada
manusia, tidak menunjuk kepada ajaran dari manusia itu enggak, tetapi sosok makhluk yang akan akan muncul di akhir zaman, yang ketika kedatangan Isa Al-Masih. Dan juga Dajjal dikaitkan juga dengan Imam Mahdi di dalam eskatologi Islam, bahwa kadang ada hadis ya yang mengatakan Imam Mahdi itu Isa Al-Masih, tapi juga Imam Mahdi itu beda dengan Isa Al-Masih. Imam Mahdi itu keturunan dari Muhammad juga ada, tapi intinya berbeda. Mereka meyakini Dajjal itu sosok makhluk, pokoknya makhluk yang muncul ketika kiamat, yang itulah yang dilawan oleh Isa Al-Masih ketika Isa Al-Masih turun. Nah, kalau kita kan berbeda, bukan makhluk, bukan, tetapi manusianya itu yang mengajarkan di luar kekristenan. Makanya dalam yang saya sebutkan tadi di dalam surat Rasul Yohanes itu jelas sekali, Mesih Hadagale, artinya yang menolak atau yang menolak Kristus. Dajjal itu kan dagal itu sebenarnya konteksnya menolak, penolakan terhadap Kristus. Jadi yang dipahami dalam Kristen itu hanya ajarannya saja. Apa yang diajarkan di luar kekristenan itu adalah Dajjalnya itu. Jadi bukan suatu sosok monster, bukan. Dalam Islam bukan sosok monster, bukan. Ya, saya kira itu. Ada perbedaan sedikit. Oke, terima kasih Bro Cajur. Terima kasih untuk teman-teman yang masih ada di room. Ada yang mau bertanya? Tadi silakan. Ada yang bertanya kalau nggak salah. Oh ya, ini katanya di Rion. Ada Rion itu di chat. Pertanyaannya gini. Apakah ada ajaran bidat yang kira-kira menyebut bahwa Yesua tidak memiliki roh insani? Mohon penjelasannya, katanya. Roh insani, kalau secara eksplisit, saya sepertinya tidak ada, atau mungkin ada, cuma saya lupa ya gimana. Tetapi mungkin ini agak sedikit mengarah ke sana. Misalkan di dalam konsili ke-6, di dalam konsili kota Konstantinopel kalau salah, itu menghadapi bid'ah yang bernama siapa ya itu ya, saya lupa itu namanya. Intinya monotelitisme. Apa itu monotelitisme? Mono adalah satu, telitis adalah kehendak. Jadi Yesus dianggap hanya memiliki satu kehendak saja, bukan dua kehendak. Nah, kalau satu kehendak, artinya satu kehendak, ya dia hanya diperintahkan Allah aja untuk mati. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kehendak apa-apa, ya kan? Yang penting Allah menyuruh ini ya sudah. Nah, ini yang ditentang oleh gereja dalam konsili ke-6 ini, bahwa gereja meyakini Yesus memiliki dua kehendak, bukan satu kehendak. Mengapa? Dua kehendak ini adalah kehendak ilahinya yang memang dia mengerjakan visi keselamatan untuk kita. Kemudian dikonfirmasi dengan kehendak kemanusiaannya. Dia rela sampai mati di kayu salib. Itu kan juga kehendak manusianya. Nah, jikalau berbicara tentang kehendak manusia, maka dipastikan ya dia memiliki roh insani gitu loh. Ya kan? Kita kan memiliki roh insani kita supaya kita bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Karena roh itu berkaitan dengan hipostasis, tidak lepas dengan hipostasis yang ada dalam diri kita. Kita juga memiliki hipostasis gitu. Nah, itu saya kira yang mungkin juga mengarah ke bid'ah yang menolak Yesus adanya roh insani, bahwa Yesus ya hanya seperti boneka saja gitu. Makanya dalam Filipi pasal 2 itu jelas dia taat, ya kan,
mati sampai mati di kayu salib, yaitu merupakan ketaatannya, kehendaknya untuk menjalankan visi keselamatan yang dari Allah itu. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Bro Cajun untuk pemaparannya. Masih adakah kawan-kawan yang mau bertanya atau ingin menambahkan materi hari ini? Silakan, masih ada waktu kita. Terkait fenomena aliran sesat yang mulai marak di akhir-akhir ini, yaitu Yohanes. Ya, begini saja. Kekristenan itu kan doktrin, apa sih doktrin secara umumnya pasti kan Tritunggal. Tidak pernah, entah itu bagaimana Tritunggal dijelaskan dalam penjelasan yang berbeda. Mungkin juga gereja apa, misalkan gereja GBI atau apa gereja, pokoknya salah satu arus gereja lah, menjelaskan tentang Tritunggal. Intinya kan mereka percaya tentang Tritunggal, bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai, titik. Bagaimana penjelasannya itu saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Tetapi tetap Tritunggal diyakini gitu. Nah, itu kan menjadi doktrin utama kekristenan. Nah, kalau sampai menolak adanya tentang doktrin Tritunggal ini, ya dipertanyakan itu gereja dari mana gitu. Selama ini kita ini hidup di beberapa tahun yang lalu misalkan, kan dimanapun kita berada, di gereja manapun kita berada, pasti berbicara tentang Tritunggal, kan? Pasti membahas atau berbicara tentang Tritunggal, tidak pernah ada penolakan gitu. Saya juga pernah mengalami masuk dalam salah satu komunitas gereja, ya sekalipun Tritunggal itu tidak pernah dijelaskan atau mungkin jarang dijelaskan di dalam salah satu gereja, tetapi paling tidak Tritunggal masih diyakini gitu. Nah, kalau sudah ditolak, tidak diyakini, ya perlu dipertanyakan ini gereja dari mana juga gitu. Ya saya kira ini betul-betul sesat atau bid'ah dari ortodoksia. Karena gereja itu gini, gereja itu ada 3 pilar: ortodoksia, ortopraksia, dan ortolatria. Ortodoksia itu apa? Ortodoksia itu ajarannya yang benar, ajaran yang benar, pengajaran yang benar. Ortolatria, penyembahan yang benar. Ortopraksia, praktek yang lurus atau benar. Nah, tergantung bagaimana gereja ini melestarikan dari 3 pilar ini. Kalau ortodoksianya tidak dijalankan, ya berarti dia termasuk bid'ah di dalam konteks ortodoksianya. Mungkin juga ortopraksianya atau ortolatrianya masih dianggap benar, ya toh? Pokoknya Yesus. Nah, ya itu selalu ada di telinga kita. Pokoknya Yesus. Ya kemungkinan juga itu adalah salah satu dia meyakini tentang ortolatrianya, penyembahan yang benar, ya toh? Kita semua tahu tentang Yesus. Orang semua mengenal Yesus, pokoknya Yesus. Ortolatrianya penyembah yang benar, yaitu siapa? Ya Yesus yang penyembah benar. Tetapi apakah yang lain berkaitan? Kan belum tentu juga gitu loh. Kalau pokoknya Yesus, ya Yesus yang mana dulu gitu. Nah, begitupun juga ortopraksia atau praktek
praktik itu luas ya, dalam studi eklesiologi ya, studi gereja itu luas tentang ortopraksia. Praksia itu bisa bersifat apa namanya, perbuatan kita, atau praksia itu prakteknya itu bisa bisa dalam artian perbuatan, bisa dalam artian apa namanya, gerejawi, dalam artian liturgi gereja. Itu termasuk ortopraksia. Nah, itu luas, itu pembahasan lagi. Yang penting kalau berbicara tentang laku atau perbuatan yang baik, perbuatannya yang lurus, ya orang di luar Kristus juga perbuatannya baik gitu loh. Nah, makanya ketiga pilar ini harus seimbang ya. Tiga pilar itu harus seimbang. Ortodoksia, ortopraksia, ortolalia. Ya, kemungkinan orang yang menolak Tridentine itu hanya bid'ah dalam artian ortodoksianya. Kalau ortolatrianya ya bisa jadi mungkin tidak, ya mungkin iya gitu. Karena kalau pokoknya Yesus, ya Yesus yang mana dulu. Ya saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Cak Jur untuk pemaparannya. Masih ada dua yang raise hand ini. Masih ada waktu Kak Pak Cak Jur untuk Ya, dua ya terakhir ini ya. Iya, ya. Oke, silakan Bro Aderion, monggo. Shalom, shalom. Ya, salam. Apa sebelumnya aku ngucapin selamat buat anaknya Cak Jur yang baru ulang tahun ya. Udah ulang tahun keberapa? Oh, iya, ke 6 tahun. Oh, ke 6 tahun. Oke. Selamat ya. Sampaikan salamku buat dia. Ini aku mau nanya, Ya. Cak. Kan banyak nih orang-orang sekarang itu juga berpolemik tentang apakah Yesus itu memiliki roh insani atau tidak memiliki roh insani. Sebenarnya di abad-abad mula-mula atau mungkin di pertengahan atau di abad berapa lah itu, ada nggak sih ajaran yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki roh insani? Atau kira-kira serupa dengan itulah. Ada nggak itu ajaran seperti itu? Ya sepertinya. Ya, kalau apa namanya, tepatnya saya kurang tahu ya tepatnya seperti apa. Tetapi yang saya tadi sudah saya jelaskan tadi, yang apa mengarah ke sana ya mungkin juga konsili ke-6 yang di Konstantinopel itu, bahwa Yesus hanya dipahami monotelitisme, satu kehendak. Nah, kalau berbicara kehendak ini berarti kan berbicara juga tentang roh di dalam diri kita gitu ya. Nah, karena kita punya kehendak ya karena kita memiliki apa namanya, konsekuensi logis hidup di dalam diri kita. Nah, hidup kita ini kan dari roh kita sih. Ya mungkin mengarahnya ke sana. Ya, mungkin itu sih. Tapi kalau ada orang yang atau bid'ah yang mengatakan Yesus tidak memiliki roh insani, ya saya kurang begitu ini ya. Belum menemukan di abad-abad awal ya. Mungkin itu ada di abad pertengahan mungkin saja. Kalau dari ortodoksianya, Yesus itu sendiri punya roh insani enggak? Oh, punya roh insani. Punya roh insani. Iya. Karena begini, Yesus itu kan betul-betul menjadi manusia. Gitu? Nah, kalau Yesus tidak benar-benar menjadi manusia, ya sama kayak tadi gnostik tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau dia disamakan dalam apa Alkitab dikatakan dia disamakan dengan kita, ya dengan kita artinya sama manusianya. Ya dia mau, kalau Yesus nggak ada roh insaninya, bagaimana dia dikatakan sebagai manusia? Ya, dia ada roh insani. Ya kan manusia utuh. Ya, namanya manusia utuh kan ada tubuh, roh dan jiwa seperti kita. Ya gitu ya. Oke, langsung aja ke yang berikutnya, Ladrian. Ya, saya mau tanya lagi ya.
gimana Ya, menurut monggo. Cak Jur, kan akhir ini kan kekristenan itu kan banyak yang menyerang doktrin fundamental, khususnya doktrin Trinitas gitu. Nah, menurut Cak Jur, apakah mereka yang menyerang doktrin fundamental itu bisa dikatakan Kristen atau bukan? Karena aku lihat di bukunya Herman Bavinck, scholar dari Belanda itu mengatakan bahwa denyut jantung doktrin kekristenan itu adalah Trinitas. Nah, gimana tanggapan Cak Jur dengan fenomena-fenomena yang lagi marak seperti ini? Terima kasih. Ya, ya jelas itu di luar kekristenan ya, jelas sekali. Nah itu kan denyut jantung kekristenan, Spirit Tunggal itu. Nah, selama berabad-abad kekristenan, mulai sejak awal, itu tidak pernah ada di dalam kubu. Maksudnya umat itu mempersoalkan Tritunggalnya. Ya, saudara-saudara bisa baca lah, ya toh? Bisa baca tentang sejarah yang menentang Tritunggal kan banyak. Ya, jadi Tritunggal tetap menjadi apa namanya pondasi di dalam iman Kristen. Ya, kalau menolak itu ya dikatakan bukan Kristen. Karena kalau berbicara Kristen ya tentu berbicara Yesus. Nah, kembali Yesus itu siapa? Yesus ya juga adalah anak Allah atau firman Allah. Yang adalah Allah menurut Yohanes pasal 1 ayat 1. Akan jelas sekali. Ya mungkin karena apa ya, kata Tritunggal ya mungkin ya yang di apa namanya disalah pahami ya. Kalau misalkan ada orang yang alergi dengan kata Tritunggal ya nggak usah pakai Tritunggal ya, atau Allah, Firman dan Rohnya, itu aja sebetulnya sudah selesai gitu. Cuman apakah mereka paham Allah, Firman dan Rohnya? Ya tentu mereka memiliki pandangan lain. Kemungkinan begitu juga, karena berkaitan juga kalau menolak Tritunggal pasti mereka tidak paham antara Allah, Firman dan Rohnya. Mungkin yang mereka apa membuat mereka jijik mereka apa namanya menggelitik dalam hatinya kan mungkin karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya Tritunggal Tritunggal. Mungkin begitu. Ya nggak usah lah pakai Bapa, Anak dan Tritunggal. Allah, Firman dan Rohnya itu selesai, sudah Tritunggal. Ya kalau bagi saya itu tidak di luar kekristenan kalau sudah menolak tentang doktrin utama di dalam kekristenan. Itu sudah berabad-abad kok, sejak awal kok tidak pernah digubah ya, tidak pernah dirubah oleh gereja, tidak pernah. Ya begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terakhir ya, ini dari Ibu Tosca Joy. Monggo silakan Ibu Tosca. Oke, makasih Pak. Selamat malam Cak Jur, perkenalkan. Ya malam. Joy. Izin bertanya ya Cak Jur. Tadi kan Ya. aku dengar tentang 3 hal itu harus kita jalankan secara seimbang gitu. Ortopraksia. Aku mau tanya tentang details untuk ortopraksia itu kan tadi apa perbuatan dan menjalankan liturgi. Liturgi yang dari para rasul gitu kan. Kita ikuti. Nah, saya mau tanya gimana dengan gereja-gereja yang tidak pernah dan tidak mengajarkan kepada jemaatnya tentang liturgi itu. Karena kita sebagai jemaat tidak menjalankan liturgi itu, apakah kita termasuk bid'ah atau enggak? Ya, tadi kan saya mengatakan ortopraksia ini luas ya. Bedaannya berbicara praktek hidup. Ya, praktek hidup ini ya tentu dalam hal sosiologi ya, sosial. Tapi juga kalau dalam gereja, praksia ini juga berbicara tentang peribadatan atau liturgi. Nah, kalau liturgi itu
orang berbeda ya, liturginya berbeda dengan yang lain ya, ya itu saya kira tidak menjadi masalah gitu loh. Tidak menjadi masalah karena gereja itu kan apa ya, mengarungi zaman ya toh, mengarungi zaman. Jadi setiap wilayah itu memiliki warisan dan budaya masing-masing. Ya kemungkinan juga gereja-gereja yang dalam liturginya, ya kita kata liturgi ini mungkin agak apa ya, agak awam ya, maksudnya tidak familiar di telinga orang-orang lain. Ya liturgi intinya perjalanan ibadah di dalam suatu gereja. Ya itulah artinya. Jadi kalau soal liturgi gereja ya, di setiap gereja memiliki warisan sendiri, budaya masing-masing gitu loh. Ya toh? Karena contoh misalkan gereja apa ya, bicara salah satu wilayah, ya punyalah ada apa ya, suatu ibadah yang kontekstual di dalam wilayahnya atau pada zamannya. Itu saya kira tidak begitu apa namanya, dipersoalkan, tidak begitu dimasalahkan. Tetapi intinya ketiga apa namanya, ketiga ordo tadi dijalankan. Tidak ada masalah bagi saya, tidak ada masalah. Ya karena saya tidak bisa ya menghakimi yang pokoknya liturgi ini tidak sah atau liturgi lain lebih sah, itu saya tidak bisa menghakimi seperti itu gitu loh. Karena Tuhan ya tidak mungkin lah mengurusi ibadah di dalam gereja itu kan, kita tidak berhak untuk menghakimi seperti itu. Karena itu kalau berbicara itu urusannya para rohaniawan yang mengurusi tentang peribadatan itu. Tetapi bagi saya tidak ada masalah. Itu aja sih. Oke, makasih Dokter. Ya. Oke, saya pikir gimana, masih ada resen, tapi ini waktu kita sudah mau jam 10. Sedikit aja. Ya udah langsung aja. Oke. Satu lagi terakhir ini ya. Tajur, cuma Ya. mau tanya, kalau seorang pengajar ditanyakan tentang konsep Tritunggal, itu katanya tidak penting. Intinya adalah ajaran khusus edukasi, itu bagaimana? Khusus untuk pengajar. Ajaran apa? Kasih. Iya, khusus orang-orang pengajar. Seperti pendeta, pastor, evangelis, dan guru agama, penginjil. Suaranya kok putus-putus, sudah kecil. Iya, pertanyaannya gini, bagaimana seorang pengajar mengatakan bahwa ajaran Tritunggal itu tidak terlalu penting. Yang penting ajaran Kristus adalah mengasihi. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Ya, siapa? Bagaimana? Terima kasih. Ya, tahu. Saya paham. Ya. Berbicara kasih, ya sumber kasihnya dari mana gitu. Kenapa kok Tritunggal? Ini suara saya kok mantul-mantul ya. Halo, ya. Suaranya yang penting jelas kasih, mungkin ajaran Kristus adalah mengasihi. Ya kalau mengasihi, ya semua orang mengasihi. Ya kan? Tidak usah berbicara Kristus. Kalau orang punya kasih, punya orang niat mengasihi yang lain, ya tidak usah ke Kristus kan, gitu loh. Orang ateis juga mengasihi, jangan salah. Orang ateis itu mengasihi, betul-betul mengasihi, karena dia orang ateis itu menekankan kebaikan. Nah, terus apa bedanya gitu loh? Nah, kalau Tritunggal nggak penting.
Makanya kasih yang kita miliki itu berbeda, gitu. Berbeda dalam apa yang diberikan dalam Alkitab. Kasih yang kita miliki berbeda. Makanya sumber kasihnya dari mana? Nah, kalau Kristus yang mengajarkan, ya karena dia adalah, halo, suaranya saya robot, tidak dengar ya? Oh jelas. Berarti Pak Domba kecil yang sinyalnya ini. Ya kalau soal mengasihi itu orang lain bisa mengasihi. Orang di luar itu intinya mengasihi gitu. Tapi kalau Tritunggal penting ya kenapa tidak penting? Itu apa alasannya, apa tidak penting? Gitu loh. Harusnya kalau dia sebagai pengajar ya harusnya ngerti dong tentang makna isi apa namanya dalam Alkitab itu sendiri. Jadi tentang kasih ya kita harus mengerti kasih itu sumbernya dari mana? Dari Kristus. Ya Kristus, kembali lagi, Kristus itu siapa? Kristus itu Yesus, firman Allah yang adalah Allah. Firman Allah tinggal di dalam Allah. Sehingga Allah mengasihi firman-Nya. Allah Bapa mengasihi anaknya. Karena di dalam diri Allah itu ada gerakan kasih yang tidak pernah berhenti, yang terus berjalan. Gitu. Jadi tetap saja Tritunggal bagaimanapun juga berbicara tentang apa namanya kasih, terus apa yang diperbuat Yesus itu tidak lepas dari Tritunggal, karena semuanya berasal dari sumbernya dari Tritunggal, tidak bisa dilepaskan. Tetap sekalipun orang menolak Tritunggal, tetap Tritunggal itu semuanya bersumber dari Tritunggal. Ya itu sih. Terima kasih Pak. Itu dari saya. Oke. Terima kasih. Saya pikir waktu kita sudah cukup panjang untuk membahas topik ini. Terima kasih untuk semua yang ada di room yang sudah mendengarkan juga melalui live di YouTube. Kalau suara saya putus-putus, Pak Edo bisa ambil lagi, Pak Edo. Langsung tutup dulu aja, Pak. Pak Edo. Ya, sama-sama. Ya, Bos. Ayo, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa hadir di Zoom ini, kita belajar sesuatu yang baru ya Tuhan, dari Cakjur. Berkatilah Cakjur ya Tuhan, berikan kesehatan untuk Cakjur, supaya bisa memberitakan Injil-Mu di next kesempatan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan ada yang melanjutkan aktivitas, ada yang akan tidur. Berkati kami ya Tuhan.
Makasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Cak Jur. Makasih Bang Gigi. Kak Ya, Ju. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cak Jur. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Terima kasih atas pengajarannya. Masih pada putus-putus ya suaranya ya. Tuh. Ya. Suaranya Pak Matya. Di tempat gua sih jelas sih suaranya.